Iya Pak, monggo Pak. Siap. Ya Pak. Oke, em, langsung kita mulai nggih. Nggih, Pak Rizky. Nggih. Oke, jadi em, kita ini aja ya, ngikuti kurikulumnya dari RHI ya. Tidak 100% dari saya ya, tapi kita ngikuti kurikulumnya RHI. Supaya apa? Supaya kita nggak bingung Bapak Ibu ya. Nah, kita ngikuti yang di aplikasi saja, jujur kalau saya juga bingung Bapak Ibu. Iya, ketika kita buka aplikasi em, digital marketing itu ya, ya namanya digital marketing ya. Itu kita juga bingung. Ya, saya sendiri juga bingung. Ya, dulu pertama kali saya sendiri bingung. Bentar, saya buka di mana ya? Kenapa kok bingung? Karena video yang paling atas itu mindset. Setelah mindset, kemudian boost post, ya kan? Nah, setelah boost post, kita disuruh belajar video tentang landing page, ya kan? Gitu. Nah, baru setelah landing page ya, macam-macam ya, baru di bawahnya mindset sebelum beriklan, kemudian aturan beriklan. Nah, Nah, ini jujur kalau saya sendiri ya, saya menganggap saya awam ya, dari nol itu ngelihat video seperti ini bingung. Urutannya tidak ini ya, tidak familiar bagi orang yang awam. Nah, tadi saya sudah ngurutkan beberapa ya, 5 konten dulu, ya, 5 materi dulu itu saya bagikan kemana ya? Saya bagikan ke grup, Nggih. Saya kirim ke grup. Jadi saya bikin roadmap persiapan ngiklan Meta Ads, ya. Jadi hari ini kita belajarnya persiapan iklan Meta Ads. Nah, yang Sobirin sudah, yang Raidah, nah ini. Nah, itu sudah saya siapkan juga link-linknya. Link itu saya ambil dari materi yang ada di RHI. Nggih. Nah, nanti kita tinggal menyesuaikan saja. Nah, yang pertama kita menyiapkan akun Facebook. Nah, Bapak Ibu di sini sudah punya akun Facebook semua. Sudah. Ada yang belum? Facebook lama, Pak. Nah, Pengennya justru bikin bagus baru tuh. aja. Oh, jangan. Kak, Justru yang bagus yang Kalau lama. aku itu Facebook sudah Pak Setiawan, Oke. cuma apa ya masih belum belum korelasi metan. benar dengan RHI Iya. karena memang masih umum sih Pak. Ya. Jadi akun Facebook yang diperlukan itu justru akun Facebook yang lama, Bapak Ibu. Hmm. Ya. Kenapa? Karena nanti eh, kita akan kita akan kita gunakan untuk ngiklan. Nah, biasanya kalau akun yang baru itu nggak boleh langsung bikin bisnis profile atau bisnis manager, Hmm. gitu ya. Nah, padahal bisnis profile atau bisnis manager ini kita perlukan untuk setting-setting iklan. Nah, jadi kalau kita punya akun yang lama, oh itu alhamdulillah. Tuh. Yang kedua, syaratnya akun yang lama tadi itu harus diverifikasi sebelumnya, ya. Nah, sudah verifikasi belum Bapak Ibu akun Nah, itu kayak Facebooknya? belum. Nah, itu Hmm, ada Bu. sudah sebelah sini. Nah, kebetulan kalau akun saya ini kan udah lama dan sudah saya verifikasi toh. Nah, jadi nggak kelihatan. Bentar. Mau buatin orang-orang yang like ya bisa. Kan tak isane atau mimpin kan mana tercek ya kan beda tak atau terus halaman situ kan kudu buka halaman mana. Tapi ngintil sing lawas. Ada di setting. Nah,
Nah, Bapak Ibu, kalau ini ya, kalau untuk verifikasi akun, nanti Bapak Ibu bisa ngikutin ini materinya di yang saya kirim itu. Bentar, verifikasi mana ya verifikasi? Apa ya? Akun center, pusat akun. Ya. Nah, ini saya tunjukin aja. Udah, oh belum share screen ya. Belum, Pak. Oke, saya share screen Pak dulu. Aris, mohon maaf Pak Aris. Dalam, Oke, Pak Setiawan, tadi saya nanya ini apa verifikasinya seperti apa? Tadi langsung terputus. oke, oke. Sudah tampil ya Bapak Ibu. Ya, Oh iya, siap. verifikasinya seperti ini. Oke. Jadi Ya. ketika ini kan kita buka halaman, buka Facebook kita toh. Nah, silakan kita buka di setting. Setting itu biasanya ada di akun ini ya, apa foto kita ya, akun kita. Kemudian ada di tombol setting. Pengaturan, Nah, pengaturan dan privasi juga. Hmm. iya, setting and Oke. kalau Heeh. saya punya saya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya kan pengaturan dan privasi. Iya, iya Nah, betul. nanti kita pilih settings Ya. ya atau setting. Nah, terus dipilih pusat akun. Ada nggak Bapak Ibu? Misal akun Meta itu ya, Pak. Hmm, Ya, ada nggak? ya, Hmm. Kalau punya saya karena ini ya. Nah, ini ya Meta Account Center ya. ya. Nah, kita klik. Nah, kalau punya saya sudah terverifikasi, nanti bentuknya seperti ini. Oh, Meta Nah, ya, Verificate. kalau punyanya Bapak Ibu, mungkin di sini akan ada tulisan eh, verifikasi akun gitu, kalau nggak salah, gitu. Nah, nanti ikutin itu aja, ya. Bapak Ibu ngikutin panduan dari halaman Facebooknya, terus Oh. nanti disediakan juga nomor HP biasanya ya, Ah, nomor kalau HP. punya saya begini, sudah verifikasi berarti, Pak. Kenapa? Sudah diverifikasi berarti, sudah keluar tanda itu, Iya, Meta. kalau oh sebentar bentar Bu, saya minimize tadi. Ya. Ih, gila gitu ini. Oh enggak, bentar Bu. Karena saya lagi share screen jadi gambarnya Oh kecil. iya, iya. Saya stop. Ada tanda centang gitu di verifikasi. Belum. Oh, oh nah sudah. Sudah Berarti udah berarti. Bu. Nah, kalau kita sudah verifikasi, maka langkah berikutnya kita bikin kok landing page. Kita bikin fan page atau halaman Facebook. Hmm. Ya. Apa sih tujuannya halaman Facebook, Bapak Ibu? Halaman Facebook itu tujuannya ini. Kalau Facebook kita yang ini ya, yang biasa ini adalah untuk pribadi kita, gitu. Tapi kalau Facebook page atau fan page itu adalah toko kita. Nah, kita harus bangunan toko ya. Nah, itu kita harus harus bikin itu bangunan toko itu. Nah, caranya silahkan Bapak Ibu di sini kalau di Facebook ini ya di sebelah kiri ini kan ada pages ya atau halaman ya kalau bahasa Indonesia. Nah, panjenengan klik gini ya, panjenengan klik terus kemudian di sebelah kiri itu akan ada ini tombol plus ya.
create new profile or page ya. Kalau bahasa Indonesianya buat profile baru atau halaman baru gitu ya. Nah, kalau sudah kita klik saja. Nah, oke. Kalau muncul dua dua seperti ini ya, kita pilih yang public page, jangan yang personal profile. Kenapa public page? Karena ini Bapak Ibu, tujuannya sudah jelas. Ya, grow as a business, creator or organization. Jadi khusus untuk bisnis bisnis kita gunakan public page. Nah, kita pilih public page, kemudian kita klik next, ya. Nah, di sini tinggal ini udah ada penjelasannya ya. Kalau kita bikin public page itu ada keuntungannya ini ya. Bisa menggunakan advanced professional tool ya kan. Menerapkan hak akses ke orang lain ya dan seterusnya. Nah, kita klik saja mulai atau get started ya. Kita klik get started. Nah, udah ya. Nah, tinggal kita setting aja. Nih, ya. Ini kalau saya contoh, ya, kalau saya contoh, saya akan bikin misalkan namanya nama halaman ya. Nanti Bapak Ibu nama halamannya sesuaikan aja, sesuaikan dengan nama, misalkan kalau Logonya. nama kita Budi, ya berarti Budi.Rumah Halal gitu ya. Nah, ini kalau sebagai contoh, saya sebagai contoh saja, misalkan kelas kode, nah, misalkan kelas kode, misalkan seperti ini. Ya. Terus untuk kategori ya untuk kategori nanti kita sesuaikan dengan bisnis kita ya. Bisnisnya tentang apa? Nah, misalkan kalau ini kan properti ya. Nah, properti ya, properti. Eh, nah, nanti akan muncul rekomendasinya seperti ini, Bu. Nah, kita pilih aja properti ya. Apalagi boleh loh ini diisi lebih dari satu ya. Ini ada properti. Nah, misalkan terus kemudian saya bikin lagi misalkan ini muncul enggak ya? Oh enggak mau ya. Nah, misalkan nih saya pilih software ya. Nah, tapi ini kalau Bapak Ibu nanti milihnya yang terkait aja ya, yang terkait dengan perumahan ya. Kata kuncinya bebas. Terus ini Hmm. ada bio ya, ya seperti biasa. Bio kayak kita bikin di Instagram ya. Misalkan kita ini aja em, siap bantu ya. Itu kamu halalkan rumah impianmu. Nah, misalkan gini. Nah, itu muncul nanti di sini Bapak Ibu. Ya kan ya. Nah, kalau sudah kita klik create page. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, ya kan ya, Ada yang sebelah pengelola kiri. Nah, ini. properti ya, Pak ya. Kenapa? Pengelola properti tadi ya. Iya, properti. Hmm. Hmm. Nah, kita masukin aja di sini. Kalau kita punya website, ya kita masukin aja alamat websitenya, gitu. Nah, di sini ada nomor telepon ya. Kita masukin saja nomor telepon yang kita gunakan untuk bisnis jual rumah ini Hmm. ya. Oh, Kita gitu. jangan lupa kita pilih kodenya yang Indonesia. Indonesia ya. Ya, Jangan masih. Papua Nugini ya. Indonesia. Nah, ini ya. Pak Setiawan nanti diulang kembali bisa Pak Setiawan ya. Ini saya Ini sempat putus ya Pak. oke, ini kita record kok, Pak. Ini kita record nanti bisa ini Oh ya siap-siap. Oke. ya. Mm. Kita masukin nomor teleponnya. Ini nomor telepon yang um, real ya, ya bukan bohongan. Misalkan dua, misalkan seperti ini. Email addressnya juga sama. Ya, ini nomornya harus real ya, Bapak Ibu ya. Kalau nggak real, ini nggak bisa centang hijau. Hmm. Jadi aman ya Pak ya kalau nomor Iya, telepon. Saya tuh paling iya. takut naruh nomor HP.
Ya, Beda. kalau ini kan ini ya, berarti kita memang harus siapkan nomor khusus, Bu, Iya. untuk bisnis ini. Jadi jangan sampai dicampur sama nomor pribadi sih sebenarnya. Hmm. Iya benar Memang Pak. kalau kita campur dengan nomor pribadi ya, kadang ada malah kita ngiklan, malah kita giliran di apa ya, dipromoin gitu loh. Ya. Pernah itu ada Iya. itu kita ngiklan rumah, tiba-tiba yang apa dapat lead itu leadnya malah jualan follower gitu. Hmm. Nah, itu kan ya, aduh. Kemudian Berarti kita, mohon maaf Pak, mau tahu hmm, ini apa nomornya itu tidak sama dengan nomor kita yang di daftar itu enggak apa-apa ya Pak ya? enggak apa-apa sebenarnya Bu, Oh gitu. enggak apa-apa. Yang di ini toh di Di ketika daftar di RHI. RHI Iya, toh iya enggak apa-apa. betul. Mm-mm. Email addressnya apa ya? Saya lupa emailnya apa ya. Bentar. Oh, misalkan ya ini ya go AI kdr@gmail.com. Nah, emailnya ini juga harus email asli, Bu ya. Jadi kita Hmm. harus benar pastikan kita bisa buka email ini ya karena nanti akan ada verifikasi, notifikasi ya kan ya. Iya. Ini. Email Kem- marketing promosi penerimaan Anda. mm-mm. Terus kemudian Aktivitas ini yang alamat kita ya misalkan ya Kediri ya misalkan em, jalan hmm, ya nanti diisi ini aja ya. Kalau punya ibu bapak ibu diisi lengkap ya Kediri misalkan nah gini. Nah, ini kode posnya juga harus asli bapak ibu ya. Jangan sampai kode iya. posnya itu ngarang ya ngawur ya tuh karena nanti ini ya pengaruh sekali saat kita ngiklan. Terus kemudian ada hours ya biarkan orang tahu ya kita tuh bukanya jam berapa. Ya. Oh iya. Kalau ini kan kita always open. Nah, misalkan itu. Iya, open at Atau kalau selected Bapak Ibu hours. kepengen Pilih. bukanya di jam-jam tertentu, nah pilih aja Oh open at iya. selected hour. Nah, kalau dipilih open at selected hour atau buka di jam tertentu, nah Bapak Ibu harus Pilihan setting ya. hari Senin bukanya jam berapa, ya, tutupnya jam berapa. Hari Selasa buka jam berapa, tutup jam berapa dan seterusnya. Nah, ini untuk contoh kita klik always open. Kalau sudah kita klik next. Nah, kalau sudah klik next, kita masukkan Bapak Ibu ya profil picture-nya. Ya, profil picture itu yang buletan yang di sini. Ya, ini kayak ya, kini kita masukkan, kita unggah saja ya. Nah, ini saya pakai gambar asal aja ya Bapak Ibu. Nah, misalkan profil picture-nya saya pakai ini ya. Pakai apa? Em, ini ya batch 51 ya. Kemudian covernya saya menggunakan misalkan pakai gambar. Ya ini saya ngawur aja ya. Oh ini profilnya saya ganti aja ya. Ada foto saya ini. Foto. Ini ada foto Twibbon. Nah, nah ini. Terus kemudian cover fotonya kita ada nggak ya foto rumah di sini ya? Oh, ada. Nah, ngasal aja ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan pilih sendiri gambar yang paling baik apa. Nah, ini. Nah, jadi tampilannya nanti seperti ini. Terus kemudian ini ada ini Bu, Bapak Ibu, add action button ya. Tambahkan tombol aksi kalau bahasa Indonesia ya. Ini apa fungsinya? Ini adalah tombol kalau kita nyebutnya itu call to action ya. Orang kalau mau menghubungi kita itu pakai ini, bisa pakai ini, add action button. Nah, ini ya.
Ini ada ini ya. Hmm, Ya, ini bisa nih. Yang paling gampang itu ini ya, ke yang WA. Nah, kita pilih aja oh, WA. iya. Send WhatsApp message. Nah, next. Tuh, nomornya udah otomatis ini, ya. Oh, tadi ngisi di depan tadi ya Pak ya. Iya, isi yang di depan tadi. Ya, kalau sudah kita klik kirim kode. Ya, untuk apa ini? Untuk ngeverifikasi apakah ini memang benar nomor Oh, WhatsApp-nya. hmm. Ya, kita klik send, kita klik kirim. Nah, nanti saya dapat WA. Nah, ini saya masukkan ini kodenya. Ya, Oh ya, empat kayak enam dua verifikasi. 46271. Nah ini. Nah, udah. Nah, ini jadi jadi kalau sudah seperti ini, Facebook Speak kita itu sudah terkoneksi dengan WhatsApp kita. Hmm. Ya, jadi sudah otomatis terkoneksi dengan WhatsApp kita. Nah, post with a WhatsApp button, ya, buat post ya langsung dari WhatsApp. Nah, Direct, ini bisa ini. direct. Kalau sudah seperti ini, maka kita Hmm. bisa bikin postingan ya ke Facebook page kita lewat WhatsApp ya. Oh, Nah, udah cuman kayak ini yang kita jualan itu ya Pak ya. kenapa? Udah kayak yang jualan itu biasanya langsung tersambung sama WhatsApp yang itu ya, Iya. pemesanan gitu. Heeh. Hmm. Nah, Hmm, tapi gitu. ini kita skip dulu, nggih. Kita skip Oke. dulu aja ya, biar biar kita setting dulu halamannya. Nah, kita skip. Nah, ini langsung create create ad ya, create iklan Iya. ya. Nah, jadi langsung buat iklan. Nah, ini kita cancel aja dulu di sini. Oke. Ya, yang penting tadi WhatsApp-nya sudah connect. Nah, Hmm. ya, try WhatsApp bisnis ya. Nah, yang di yang di ini yang dihubungkan ini ya harus WhatsApp-nya WhatsApp bisnis Bapak Ibu. Itu dia. Mm-mm. Nah, makanya memang mau nggak mau kita harus siapkan nomor WhatsApp baru Iya, ya, terus betul. kita setting sebagai WhatsApp bisnis. Iya. Nah, lah, alhamdulillah kan kalau Nggak di Indonesia itu jadi kan satu. satu HP ada dua slot kartu kan, kita bisa Iya. manfaatkan ya. Tapi enggak mau, Pak. Saya sudah coba tadi malam. Apa mungkin karena nomor sama ya? Kalau nomornya sama nggak bisa Bu. Iya, nggak bisa. Jadi, Keluar salah satu. iya, nih. Nah, kita klik Hmm. done saja ya. Nah, nanti sudah ada tombolnya nih, Iya, iya, iya. ya. Hmm. Kalau sudah, Nah, nah kita klik next lagi di sebelah kiri. Nah, masih loading, masih muter-muter. berarti kalau dua slot, dua nomor itu bisa dua-duanya di WA ya, Pak ya? Bisa Bisa Bu, keluar ya, Pak? bisa. Oke. Mm-mm. Satunya Oke. untuk WhatsApp pribadi, satunya untuk Ya, WhatsApp ini RHI. bisnis. Ya. Nah, udah di sini kan udah ada ini page health ya, good ya, kesehatan halaman bagus. Nah, kita klik Iya, next. Nah, berikutnya ini ya, terkonek invite gitu. teman ya, undang Iya. teman. Nah, tadi Kalau kan udah kita nama punya banyak. iya. Iya, Nah, makanya Bu, fitur enaknya itu kalau kita bikin di sini tuh sudah ada ini iya rekomendasinya. betul. Nah, jadi Sudah semua terhubung. teman Facebook kita yang di Facebook profile itu yang sudah banyak itu kita Iya. bisa klik invite. All. Iya, nanti tinggal mereka approve gitu aja. Iya, Udah iya. otomatis ngirim ke mereka, invite Facebook page saya dong. Nah, gitu, Iya. gitu. Ya, tinggal diklik invite ya. Nah, ini saya nggak berani ngeklik invite ya Bapak Ibu, karena ini kan Facebook Kita sabar page-nya kan semua. main-main. Nanti dikira Iya, serius iya. sama teman saya, wah ini Iya, ya. Pak. Nah, kalau Bapak Ibu Iya. diklik invite aja ya, karena kan nanti Berarti nanti all ya, Pak ya, semua. mm-mm, mm-mm, tinggal mereka nanti nge-proof aja. Oke, Hmm. kalau sudah kita klik next ya. Hmm. Next, kemudian ada lagi kita klik done. Udah. Ah, itu marketing and promotion email tadi ya. Itu nggak masalah sih, Bu. Nggak Hmm. apa-apa, nggak masalah. Nah, jadinya seperti ini. Ya, nah ini Hmm. halaman Facebook kita sudah jadi. Ya, Oke, nah oke, ini oke. seperti ini. Ada Sini. posting-postingannya, ya kan ya?
Nah, tadi kan Iya, posting-postingnya ini bisa kita kelola melalui WhatsApp bisnis juga, ya kan ya? hmm, iya betul. Nah, Sambung ini. tapi ya. Mm-mm. Nah, berarti berikutnya kalau Facebook page-nya sudah tercipta, berarti apa ya yang kedua? Menyiapkan Hmm, fanpage sudah. Nah, nih yang ketiga, membuat bisnis manager, ya. Membuat bisnis manager. Caranya gimana cara membuat bisnis manager? Itu ada di sini, ya. Jadi dari Facebook page kita, Ibu, nggih, Bapak Ibu, itu ada iya. menu namanya Meta Business Suite. Kalau bahasa Indonesia apa ya di situ ya? Saya nggak tahu. Meta bisnis Meta Business Suite. ruang ruang Sama, Pak. bisnis Meta. Ruang Sama, bisnis Pak. Meta ya. Heeh, iya. Ada yang ruang bisnis Meta, ada yang Meta Business Suite ya. Iya, masih sama, Nah, Pak. masih sama kan ya? Itu kita klik saja. Jedet. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman em, face apa ya? Halaman Meta Business Suite-nya. Nih, gitu. Nah, kalau sudah caranya gini, ya. Bapak Ibu muncul tampilan seperti kayak 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 punya saya nggak? Atau harus login dulu? belum Langsung nyoba keluar, Pak Pak. ini tadi. Langsung login ya? Masih harus login dulu? Kalau saya muncul seperti ini itu karena saya sebelumnya sudah punya ini, sudah punya em, ini bisnis Bisnis manager. aset. Mm. Iya. Sudah? Hmm. Nah, Hmm. kalau kita tadi sudah bikin Facebook page, ya, itu kita gimana ya? Ya, saya cek dulu ya, apakah otomatis? Mm, 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 mm. Ya, jadi tadi, oke, saya back ya, saya ulangi ya. Tadi kan kita klik Meta Business Suite, tampilannya sudah masuk ke kayak seperti ini ya, Bu ya, Bapak Ibu ya. Iya, Nah, keluar gambarnya tadi. heeh. Nah, itu canggihnya kalau di Facebook yang sekarang itu itu kita langsung dibikinin bisnis profile Hmm. ya. Kalau di bahasanya Mas Denny yang materi yang di RH, aplikasi RH itu kan bisnis manager. Zaman dulu bisnis manager itu harus create sendiri, Bu. Hmm, Harus bikin betul. sendiri ya. Klik tombol create new account itu ya harus login. Kalau ini sekarang enggak. Dia otomatis. Buktinya apa? Buktinya di sini ya. Di pojok kiri atas itu ada icon ini Iya, sudah ya. muncul. Nah, ini kebetulan namanya disesuaikan dengan nama halaman Facebook kita. Kalau punya saya tadi kan kelas Hmm. kode, Iya, betul. ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu, nah apa? Nih. Iya, tadi sudah saya kasih rumah halal jadi keluar R gitu, Pak. Heeh. Oke. Nah, jadi em, sudah seperti ini. Nah, tapi ini ya, ini ada ini ya. Ini your Dashboard account. profesional. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata ini belum bikin ya. Belum bikin, bukan otomatis ya, ternyata. Ini masih kita bisa bikin. Ini ada ini create a business portfolio. Oh, Ya, ini. Nah, ini dashboard saya baru sadar ini. profesional. Ini kan tulisannya account Anda, bukan bisnis Ya. portfolio. Bisnis portfolio itu yang ini. Hmm, Nah, ya. Ini kita bikin saja Bapak Ibu, ya. create Kita bikin, business. jadi tetap bikin ya, bukan bikin otomatis ya. Nah, ralat, Iya. create business portfolio. Nah, ini apa nama portofolio bisnis kita? Nah, tadi kan kita Hmm, sudah punya tokonya nih, punya Facebook page-nya. Nah, sekarang ada ya. yang namanya bisnis portofolio.
Kalau bahasa Indonesianya apa? Portofolio bisnis. Ya, dibalik aja ya portofolio bisnis. Iya. Nah, nah, berarti ini kita kita tinggal isi aja. Kita isi tadi nama nama bisnis portofolionya apa? Ya, misalkan nih, ya saya singkat aja ya, bisnis portofolio titik kelas kode misalkan. Nah, kelas kode. Nah, ini nggak boleh ada titiknya ya ternyata ya. BP kelas kode. Kalau ada stripnya boleh nggak? Oh, nggak boleh. Tanpa karakter. Ya, nggak boleh ada Hmm. karakter. Harus tulisan semua. Ya, misalkan saya bikin bisnis ya BP kelas kode, BP spasi kelas kode. Kemudian ya sama ya disuruh masukkan nama. Nah, misalkan ini nama saya ya. Nanti ada verifikasinya juga ini Bapak Ibu. Nah, terus emailnya kita samakan saja dengan yang Dengan tadi yang tadi. go.ai.kdr@gmail. Nah, misalkan seperti ini. Udah, kalau sudah kita klik create. Nah, ini. Nah, baru. Nah, ini muncul keterangan. Apa yang ingin Anda tambahkan Hmm. dalam bisnis portofolio ini? Hmm. Nah, ini muncul ya, bisnis portofolio kelas kode ingin nambahin apa? Nah, ini nanti apa ya? Ditawari Bapak Ibu ya. Ya, sementara ini kan yang kita punya kan tadi Facebook page. Nah, ini kan ya. Nah, ini kita centang aja, cetik. Wah, ini Instagramnya belum sambung. Nah, ya emang belum ya. Nah, nanti kita akan sambungkan gitu Oh ya. iya. Mm-mm. Berikutnya kita tinggal klik next saja. Eh, ini ada select relevant business, enggak ya? You can edit ini enggak. Oke, langsung next. Nah, langsung next. Oke. Waduh. Heeh. Ini disuruh nambahkan orang, pengen ditambahkan atau enggak? Ya, ini kita langsung next aja. Karena yang mengelola kan kita sendiri kan, gitu. Bukan Iya, iya. orang lain toh. Nah, kita next saja. Next. Kemudian ini kita next lagi, confirm, ya. Nah, sudahkah jadi? Nah, halamannya berubah lagi, ya. Nah, Iya. sekarang kita sudah punya portofolio Yes. bisnis, ya. Lah, Keren, keren. tambah ini kan, kalau Hmm. tadi kan account kan, gitu. Nah, Iya. sekarang kita punya Bisnis portofolio foto. bisnis. Hmm. Namanya apa? Nah, dalam portofolio bisnis itu perlu sesuatu untuk dikelola. Nggih. Harus ada sesuatu yang dikelola. Ibaratkan toko, ya. Kita punya toko, stand toko ya. Portofolio bisnis itu istilahnya kayak apa ya? Adminnya ya. Dagangan. Adminnya apa atau apa itu ya, orangnya itu ya. Nah, orangnya itu kan harus memanage apa saja yang ada di dalam toko. Ada rak khusus, misalkan khusus sembako, ada rak khusus em, apa sabun-sabun gitu kan ya. Nah, mereka harus menata itu. Nah, itu disebut apa? Disebut dengan bisnis aset, Hmm. ya. Disebut dengan bisnis aset. Nah, untuk sementara bisnis aset kita ini itu adalah Facebook page yang barusan kita bikin tadi, ya. Adalah Facebook page yang barusan kita bikin tadi. Nah, tuh. Nah, sekarang gimana cara kita em, memasukkan Instagram supaya masuk ke bisnis asetnya, bisnis apa? Bisnis portofolio yang baru kita bikin ini, ya. Caranya, ya, caranya kita tinggal klik saja. Ini ada bisnis setting ya, atau pengaturan bisnis. Gambarnya gear, ya, di tadi ya di pojok ini ya. Ini kita klik. Nah, sudah. Nah, kalau sudah maka muncul seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan akun-akun yang akan dikelola di bisnis portofolio ini.
nambahkannya di mana? Di sini, Bu. Oh, saya pengen masukkan ini Instagram. Nah, Oke. kita klik ini, ya kan? Di bagian akun, kemudian akun Instagram. Nah, kan belum ada nih. Kita klik add saja, ya. Mau yang di tengah ini juga boleh, mau yang di pojok kanan ini juga boleh. Ya, kita klik add. Nah, nanti kita diminta untuk login ya. Nih, kita nanti akan diminta login ke Instagramnya supaya bisa terhubung. Nah, ini kita Oke. centang saja, I agree. Nah, nanti kita Oke. klik claim Instagram account gitu. Nah, cuman di sini ada syaratnya Bapak Ibu ya. Akun Instagram kita ini ya, ini ada keterangannya. Only Instagram professional accounts. Jadi hanya akun Oke. profesional yang bisa ditambahkan ke bisnis portofolio ini. Nah, Oke. jadi di sini kita harus pastikan Instagram kita ini sudah kita setting sebagai Instagram yang Profesional. profesional atau Oke. bisnis, ya. Nah, otomatis kalau Instagram profesional atau bisnis itu nggak boleh di private, sifatnya Iya. harus public. Nah, Yes. kita coba ya, claim Instagram account. Nah, saya nggak tahu ya, saya masih ingat user passwordnya enggak ya. Ini agree, kok ini ya, nggak jalan. You will be asked log into Instagram. Once you log in, it will be moved into business portfolio. Loh, halo, berhenti nih. Bentar ya. Ini macet ya. Coba saya ini ya, saya close, saya refresh. Nah, kita klik add, kita centang, kita klaim. Enggak mau. Nggak mau, Pak. Trouble semua. Ada keterangannya trouble sementara pada Facebook. Oh, punya Hmm. ibu ada keterangannya itu ya? Iya. Punya saya nggak ada. Waduh ini. Hmm. Ya nanti bisa lah ya. Ya Bapak Ibu Ya, tinggal ngikutin itu silakan aja coba ya. sesaat lagi gitu. Iya. Jadi memang dari Facebooknya kebetulan saat ini trouble ya. Ya Iya. saya nggak muncul nih, berarti browser saya ini. Ya kemarin tuh kalau saya tuh nanti muncul kayak kotak kecil, terus nanti kita disuruh masukin user passwordnya Instagram kita, ya Hmm. terus login, terus Ya. gitu next 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 gitu aja pokoknya. Ya, nanti masuk tuh, Iya, iya. gitu. Nah, Tapi saya tadi, anu Pak, jumper tadi ke depan sudah keluar ini apa namanya kan belum saya tautkan semua. Jadi sudah apa namanya disuruh bikin konten gitu. Nanti di situ ada tersambung ke WA, ke Reel ada gitu tadi. yang mana Bu? Saya kecepatan tadi kepencet-pencet Pak. Tapi ini saya sinkronkan dulu di akun WhatsApp-nya dulu. Oh, Oh masih iya di harus ini punya ketika bisnis ya. bikin Facebook page. Iya. Oh, Tapi belum lengkap semua, saya sudah lompat ke ini, ke halaman depannya lagi. oh, iya, iya. Oke, saya selesaikan dulu ini aja. Oke. Ini. Nah, Nah, sambil jalan kendala. Iya, kita lanjut bisa? iya. Oke, Nanti Pak kita lanjut. terkendala itu ya, terkendala bisnis, Hmm. WA bisnis. Oke, nah berikutnya setelah kita tadi menambahkan eh, Instagram, ya, setelah kita bikin bisnis manager tadi, terus nambahkan Instagram, maka langkah berikutnya kita bisa membuat ad account.
akun iklan ya. Akun. Caranya di mana? Nah, tadi kan di sini di Instagram. Ini di atasnya ini ada akun iklan ya. Kita klik Hmm. saja akun iklan ya. Kita klik akun iklan ya. Terus kita klik add atau tambahkan. Nah, Ya. Hmm. kalau sudah kita tinggal Hmm. klik ya buat akun iklan baru. Nih. Nah, nanti kita tambahkan saja. Misalkan ini saya kasih nama saja akun iklan RHI gitu ya misalkan. Nah, boleh ya. Time zone-nya ya kita pilih yang Indonesia Hmm. Jakarta ya. GMT +7 ini +1. Mau nggak Indo? Nggak Di mau. Jakarta juga mungkin keluar. Jakarta. Oh ya Jakarta ya. Mata uangnya jangan lupa Hmm. ya, kita pilih yang rupiah Bapak Ibu supaya apa? Nanti BTR. kalau kita deposit dana untuk iklan itu pakai rupiah. Klik next BTR. Hmm. ya. Digunakan untuk siapa? Bisnis saya sendiri atau bisnis untuk orang lain? Kita pilih yang paling atas, Hmm. bisnis kita Hmm. sendiri ya. Nah, terus ini ya, kita tinggal klik centang saja di sini ya. Nah, ingat ya, sekali kita nge-add akun iklan ini, maka kita tidak Oh, bisa stage. menghapus ya akun iklan ini. Oh. Nah, kita centang, nah baru diklik create add account. Oh. Cedes. Tunggu dulu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, ya kan ya. Nah, harusnya Hmm. di sini kita em, langkah berikutnya setelah kita bikin add account, kita kan ini setting metode pembayaran. Nah, ini Hmm. tambahkan metode pembayaran biasanya ya. Ini. Nah, ini kalau kita klik add payment info ya. Ini kita klik next. Saya takutnya nanti kalau di sini kita disuruh ngisinya pakai ini credit card ya. Iya, Nah, ini bisnis next. link. Nah, ya Nah, kan kalau kan kita next, iya. nah kredit card. Nah, itu Tapi ada enaknya di sini transfer, sekarang, iya ada transfernya Bapak Ibu via ada BCA, OVO. BNI, OVO, GoPay, Mandiri, CIM. Nah ini Iya, ya. enggak Nah, ini kita bisa juga. setting ya. Kita bisa bisa setting ini. Itu hanya milih satu, Pak. Kenapa? Milih satu tuh bisa Pilih beberapa satu. metode. Nah, kalau kita kepingin misalkan berubah-ubah, ya kan? Ya. Wah, sekarang saya lagi punya di OVO, gitu. Terus Hmm. besoknya mungkin minggu depan, saya pengen langsung transfer aja. Nah, ini nggak perlu disetting dulu, nggak apa-apa. Nggak Hmm. perlu disetting dulu, nggak apa. Kita close saja ini, ya. Kita cancel tadi. Nah, aduh, kok close-nya langsung semua ya? Iya. Nah, harusnya Tadi ini ada ya. teks juga, Pak. Kenapa? Teks. Pajak. Tax pajak. Pajak. Heeh. Tax Iya. pajak. Heeh. Ada pajaknya juga. Ya, Pajaknya itu biasanya memang wajib. ada ininya. Ada ada tambahan pajaknya. Nanti ketika ini. Oke. Tapi kalau pengalaman saya, misalkan deposit 100 gitu, masuknya ya 100 loh. Itu nggak Hmm. kepotong nih. Nggak tahu ini pajaknya motongnya di mana. Nah, nanti Belum, Pak. Kata belum ya, kata mungkin Menteri nggak tahu Keuangan juga. mau dipajaki juga. Nah, nah, nanti tinggal gini aja kalau misalkan kita mau deposit ya. Nah, ini ada di bagian ini, Bapak Ibu. Ada di bagian billing and payment. Apa ya ini kalau bahasa Indonesia ini ya? Tagihan Tagihan dan dan pembayaran. pembayaran. Heeh. Nah, kita klik tagihan dan pembayaran. Pembayaran. Loh. Nah, ini perlu dilihat ya Bapak Ibu ya. Ini bukanya ternyata ke halaman web baru loh ya. Kita ada Oh, iya. ada 3 tab ini sudah buka ini. Iya, iya. Ya kan ya, ada 3 tab ini yang tadi ini belum. Iya. Kalau pakai HP udah nggak nuntut, Pak. Kalau makanya diusahakan pakai ini Iya, ya. pakai laptop. Kebalik saya Hmm. tadi.
Nah, kalau sudah kita kan pengen top up di mana? Di ini loh, akun iklan yang kita bikin tadi. Kita lihat di Hmm. paling kanan ada add payment method. Kalau punyanya Mas tadi, Mas Denny ya, dan yang teman-teman pusat itu ngajarin ini kan di setting di awal gitu kan ya. Itu kayak kalau menurut saya kurang kurang fleksibel. Ya, kurang Hmm. fleksibel. Nah, itu tinggal di sini. Nanti tinggal di ini. Kita ini kita metode pembayarannya pakai apa? Misalkan, oh, saya pengen pakai ini transfer Bank Mandiri. Nah, kemudian kita klik next. Apakah trouble juga ini? Oh, enggak ya. Ini ada persentasenya loadingnya ya. Nah, wah ini suruh Oh, masukin tuh ada teksnya NPWP. NPWP 2. Kan? Nah, tapi ada ininya Bu, ada skip. Oh iya, di skip aja Pak. Ada skip. Saya sukanya nyekip ini. Nah, kalau sudah tinggal masukin aja, kita kepengen depositnya berapa, ya. Oh, saya Hmm. kepengen depositnya 50.000, boleh. 100.000, boleh. Nah, gini, ya, 100.000, tinggal klik next. Nah, nanti sama Facebook langsung dibikinin virtual account, Oh, ya. jadi Nah, ini loh. kan tuh dari situ Pak Iya, nanti asalnya. virtual account-nya ini kita masukkan ke mobile banking kita. Iya, iya, Tinggal iya, copy iya. code. Kalau nggak salah ini itu Masuk ya. namanya virtual account-nya itu nanti lembaganya bukan Facebook namanya, Bu. Bentar, saya Hmm. lihat. Hmm. Ya, ya. Nah, namanya apa ya? Nanti jadi jangan kaget. Saya dulu pertama loh, kok bukan Facebook, kok nggak ada nama saya, itu kaget itu. Hmm. Ternyata namanya memang bukan nama apa ya, Facebook. Juli. Nama ininya. Yang ngurusi pembayarannya mana ya? Ya nih, pembayar pakai ini Doku VA Agregator. Oh iya, Nah, tuh aku pernah dengar saya ya, dengar. Doku VA Agregator itu. Itu nanti akan muncul pokoknya itu, ya. Terus diikuti Itu dengan nomor VA. Nah, itu ini pembayaran internasionalnya lewat Doku, Bu. Ya, tuh. Kak Bordeaux apa sih itu? Doku VA Agregator. Nah, itu. Nah, udah, kalau udah diklik dan tinggal transfer aja. Ya, Hmm. kalau belum bayar ya expired ya ini. Kalau ini saya ya ini ya, tinggal nunggu ini. Nih. Tapi deposit itu berapapun ya Pak ya? Nggak harus ada ketentuannya. Berapapun sih, Bu. Cuman ketika ngiklan itu satu hari itu minimal 80.000 kalau nggak salah ya. enggak. Kemarin Nah, kalau waktu kita buka di IG itu 80 berapa ribu gitu minimal per satu hari. hari. Iya, Oh, satu hari. mahal kan, Bu ya. Kalau Iya. kita pakai Meta itu ngiklannya per hari Oh minimal gitu bisa ya Pak ya. sampai 17 atau delapan Oh, belas ribu. Oh iya. jadi Satu kemarin dolar. nyoba-nyoba hampir Satu kena dolar tiga intinya, ratus Bu. ribu Pak Wah, itu. kemarin. Tapi nggak jadi. Saya balik lagi. Mm-mm. Minimal Nah, satu makanya kalau dolar. kita ngiklan di Meta itu kita minimal 1 dolar itu. Oh, iya Mm-mm. ya. Kan udah tersambung ke IG juga ya. Mm-mm. Gitu. Nah, udah. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal kita transfer ya siap ngiklan gitu. Hmm. Iya, iya, Nah, iya, nanti iya. biasanya proses ininya kan kita udah transfer nih. Balance, iya Current dikontrol. balance-nya ini
butuh waktu agak lama, Bu. Mungkin ya Hmm, 1 jam, setengah jam gitu ini iya, ya. iya, Karena kan pembayaran internasional. iya, Hmm. iya. Nggak Iya. langsung kayak kita transfer di Shopee ya. Nunggu kayak clearing. Itu. Nah, kalau nanti kita sudah punya em, tadi ada bisnis manajernya, bisnis profilnya, ya, bisnis portofolionya, ya. Nah, itu nanti Iya. kalau punya saya seperti ini. Bentar. Nah, ini, nah, ini. Oke, ini masuk ke bisnis portofolio saya yang khusus untuk RHI. Nah, ini. Hmm, Nah, ini dalam satu bisnis portofolio ini em, enaknya gini, Bu. Mana ya? Saya ini saya. Oke. Ini akunnya. Oke. Kalau saya klik di sini, ini. Ya, jadi ini halaman dashboard bisnis portofolio saya yang khusus untuk RAI, ya. Itu enaknya gini. Kelihatan nggak? Nah, ini, ya. iya. Nah, ini yang barusan kita bikin tadi ya buat belajar Oh BP iya, kelas kelas kode. kode tadi. Kalau yang ini punya saya bisnis rumah halal. Hmm, Itu enaknya gini, Bu. Ya. Kita kan tadi kan ada bisnis aset. Nah, iya, kebetulan kalau yang tadi bisnis asetnya kan kalau yang saya contohkan tadi kan masih Facebook page adalah kan ya. ada, ya, ya, betul. Instagramnya belum berhasil kita masukkan karena lagi error. Betul. Nah, Iya. kalau punya saya ini bakalan muncul dua ini, Bu. Ya. Hmm, Nah, ini ya, yang ada biru ini Facebook, Facebooknya, ada IG. Instagramnya juga Iya, ada. iya, Langsung iya. masuk deh. Kalau Instagramnya kepengen lebih dari satu, boleh, Bu. Ibu Oh, punya bisa Pak 5 ya? Instagram, tinggal ditambahin aja. Iya, Kebetulan ini iya, punya saya satu. Ya ini iya. dari dulu ya, karena memang dari awal satu. Terus enaknya lagi Bapak Ibu, ya. Kalau kita punya bisnis portofolio, ini saya bisa ngelola punyanya Bu Ina. No. Hmm, Bu Ina lagi kok bisa kerepotan, Pak? iya saya bantuin kelola di sini. Saya lagi kerepotan, Bu Ina bantuin kelola, jadi satu. Tapi itu dua-dua dari rumah halal semua. Iya, yang ini yang khusus untuk rumah halal. Oh, Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya kalau kita kepengen kolaborasinya memang ini ya, memang pengen bener dalam gitu. Misalkan memang apa ya, kita bisa kolaborasi seperti ini, oh, dengan ya. keluarga bisa berarti? Ya bisa, Bu. Oh, Iya, gitu ya. bisa. Berarti bisa pakai Makanya IG-nya anak juga. Iya, putra IG-nya anaknya putrinya. Ibu misalkan Iya. dirubah saja jadi IG Minta tolong. profesional. Nah, atau anaknya Nggak harus disuruh member nge-manage, berarti, Pak. nggak Nggak harus harus. makanya. Oh, Heeh. gitu. Iya, iya, iya. Nah, makanya enaknya ini ya mungkin yang nggak diketahuin banyak member ya. Betul. Enaknya Kalau di kita era repot kan ini, ada yang jalan juga, Pak ya. kenapa? Kalau kita repot ada yang jalanin juga. Betul. Nah, makanya dari sini saya akhirnya tahu, Bapak Ibu, saya pribadi tahu. Kan kita sering lihat iklan ini ya di Instagram atau Facebook itu Iya. em, ada orang buka jasa iklan digital. Itu caranya ya gini, Bu. Oh, Kayak saya itu. nambahin Bu Ina ini. Iya, 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 iya. Paham Caranya sih, gini. Pak. Kemarin ikut mahir, kok nggak belum belum paham juga ya, Pak? Oh, Ibu ikut kelas mahir digital Sempat, sendiri. sempat, iya. Yang ngajarin siapa? Mas Denny? Atau Mas Lupa sih, Pak. Siapa sih siapa? namanya? Fahmi Bisa Aulia. saya saya vakumkan sebentar, Pak. Saya belum pelajari lagi. Oh itu. Coba. Kalau mahir Nah, digital ini baru lumayan ya baru satu saya juta dua baru ratus. saya dong, Pak. Heeh. Kelas Pak. Iklan. Memang ini tidak disebarkan ke semua orang, Bu. Iya, iya, Karena Pak. ini dapur usahanya orang. Iya. Heeh. Mohon Tapi maaf baru ini ya. kan ini, Pak. Mohon maaf ya. Ini di RHI juga nggak ada yang cerita kayak gini, Bu. Dari Beneran. tim Raida aja ya, nggak Mas Sobirin. Raida Iya. sama Sobirin. Saya bisa gini karena saya eksperimen, saya ngulik-ngulik, saya lihat di YouTube, saya Iya, lihat betul, Pak. tutorial. Kalau kita Mm-mm. nyasar mesti biasanya dapat
ini kok. Iya, Suka ngulik. makanya di ya di grup bukan ini ya, bukan meremehkan ya. Kan ada grup Iya. ini Meta Advance ya. Jadi memang ada buat kita yang sudah bisa ngiklan itu bisa belajar di Meta Advance, di grup Meta Advance di RH itu ada grup WhatsApp. Kita bisa tanya-tanya di situ. Misalkan, oh kita Hmm. kepengen ngiklan Dago Vale, interestnya yang cocok apa? Terus kita campaign-nya, goals-nya pakai apa? Nah, itu tanya di situ, nanti dibantu. Oh kita yang Hmm. cocok ini Pak. CTA-nya pakai apa? Pakai WA atau pakai chat? Eh, pakai Messenger Facebook ini. Nanti disaranin, ya. Itu Hmm. enak Itu gitu. ya. Tapi syaratnya Iya, memang iya. harus tahu ini dulu, Bu. Iya, Ya. betul, betul. Kita tahu setting persiapannya dari dasar ini dulu. Hmm. Oke. Nah, kalau ini oke. Jadi materinya sebenarnya sudah selesai ya untuk yang persiapan ya. Ya, Aduh. mulai dari Mm-mm. menyiapkan akun Dapat Facebook, bonus tadi. ya kan ya, terus menyiapkan fanpage ya, kemudian bisnis portofolionya. Bonus Kalau ini saya portofolio. tulisannya bisnis manager ya, karena memang judulnya di materinya Mas Denny yang ditaruh di RH itu namanya bisnis manager, Bisnis itu nama portofolio. yang lama. Kalau sekarang itu bisnis Yang portofolio portofolio. ya. Kemudian kita juga sudah bikin akun ad, terus kemudian kita Hmm. juga sudah tadi belajar tentang setting metode pembayaran dan sekaligus Hmm. top up-nya ya, top up-nya atau depositnya. Nah, nanti kalau kita sudah siap itu, kita siap ngiklan, ya Bapak Ibu ya. Itu kita bisa ngiklannya di sini ya. Hmm. Kita tetap di halaman Meta Business Suite ya. Meta Business Suite tetap di halaman Meta Business Suite. Nah, ini ya, Meta Business Suite. Nah, itu ada di bagian sini, di bagian ads ya. Ads. Nah, kalau di bahasa Indonesianya iklan ya. Nah, iklan. Nah, itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, Hmm. cuman di Hmm. sini fiturnya sedikit. Ini hampir seperti em, boost postnya Instagram ya, Oh. seperti boost postnya Instagram. Kalau kita belajar boost post Instagram, insya Allah kalau materinya Mas Denny itu sudah sangat jelas ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi sudah cukup jelas sih. Ya, itu ada di sini. Ini ada rekap-rekap iklan yang sudah pernah kita jalankan. Ya. Nah, ini misalkan ini, ya, ini. Jadi kalau di ads ini, ketika kan kita klik ini ads atau iklan itu cuman gini. Nah, jadi cuman laporan iklan saja. Ya, Iya, ada ini ada grafiknya tadi. summary-nya. Kalau kita lihat semua iklan, ya. Nah, ya Iya. ini semua iklan yang pernah dijalankan. Ya, kalau kita Hmm. kepingin lihat audiensnya, ya kita klik audiensnya. Audiens itu em, orang yang Misal. menjadi target iklan kita, ya kan ya. Hmm. Nah, ini ada laporannya juga. Nah, Iya, ada. ada grafiknya Nah, kalau nggak cuman salah di tadi. sini belum bisa ngiklan. Kita cuma Hmm. ngelihat laporannya, Iya, ya. betul. Kita cuma ngelihat laporannya, ya. Ini kok kosong ya karena sesuai dengan ini ya, tanggalnya ya. Nah, misalkan saya setting tanggalnya mana ya? Setting tanggalnya nggak bisa ini nih. Nah, kalau kita setting, nah ini muncul semua, ya. Kita ngiklannya habis berapa, ya, dapat leadnya berapa, habis berapa, dapat leadnya berapa, ya kan? Ya, Pak, leadnya itu maksudnya gimana, Pak? leads itu orang yang kena iklan kita, terus dia Oh, ngechat kita. oh sampai, Nah, sampai ada pembicaraan gitu ya? iya, kelihatan di sini, Bu. Nah, ini dari laporannya ya. Kelihatan misalkan ini, saya pernah ngiklan nih di, kalau nggak salah ini RJR ya. Dapat 14. Nah, Hmm. ini 14 kelihatan enggak ya ini? Ini kalau kita klik, enggak Ya. kelihatan. Mm-mm. Ini semua lihat Messaging. nanti kelihatan di sini, Bu. Ya. Oh ya, start. Mm-mm. Terus enaknya gini juga, ya. Tadi kan ini kan ya, iklan kan ya. Kita Iya. kepengen melihat nih lead kita dari siapa aja. Iya.
kita klik ini Oh, lead center, pusat lead, oh, kalau nggak salah ya, ya. pusat lead. Nah, itu nanti muncul semua. Oh, Hmm, ini orangnya. Ya, makanya ini orang yang pernah ngubungin kita, Bapak Ibu. Ya, ini kita bisa rubah statusnya. Apakah statusnya intake, ya, apakah dia lead yang berkualitas atau yang sudah terkonversi, oh, atau dibuat. orangnya muntaber, ya, mundur tanpa berita, lost, ya, hilang, Oh, atau ada yang tidak lapor. terkualifikasi. Ini kita bisa setting. Ini bisa kita tandai. Terus ketahuan juga Bapak Ibu iklannya, dia kok bisa masuk lead kita itu karena apa? Apakah Organ. organik atau karena iklan berbayar? Hmm. Oh, Dan di iya. sini mayoritas yang paling banyak masuk itu yang Organik. berbayar. Iya. Organ. Yang berbayar ini, yang organik cuma satu. Hmm. Kecuali kalau ibu murni organik, nggak pernah ngiklan, ya yang paling banyak ya organik. Oh gitu ya Pak. Iya, Berarti yang kalau saya kan ketahuan selalu ngandalkan iklan nih, karena punya relasinya relasi. sedikit. Iya, iya. Saya selalu ngandalkan iklan. Heeh, itu. Nah, jadi ada di sini. Ya, jadi ini kita bisa hubungin lagi orangnya, ya kan ya. Lewat apa? Messenger gitu ya. Nah, ini kita bisa hubungin. Ya, ini ada Bu. Ini ada riwayat chatnya juga ini. Nah, ini misalkan Bu Hmm. Farah Lusinda ini. Nah, ini ada chatnya nih, ya. Kita nego ini kelihatan ini, Bu. Iya, Nah, iya. cuman ini ketika ini negonya dulu ketika beliau negonya masih di eh, chat ini ya, Hmm. Messenger Facebook. Wah, Oke. ini kelihatan juga nggak mau lah ini selama tidak masuk jalan kecil lah ini kita nyariin juga ini. Pokoknya semua kelihatan di sini, ya. Nah, terus kita bisa juga kasih catatan, ya kan ya? Oh, kasih catatannya di sini, ya. Nah, ini kita bisa kelola lead kita tuh di sini. Kita juga bisa kasih label di sini, Bu. Ya. Kita bisa kasih label di sini. Bentar. Nah, ini. Nah, kemarin kan Mas Iqbal kalau nggak salah pernah ngirim ya di grup ini apa mengelompokkan lead ya. Ada grade A, B, C, D ya kan ya kalau nggak salah ya. Dapat, Sampai Bu. cek. Dapat. Iya. Kita bisa labelin di sini. Nah, ini. Saya tirukan ini. Grade A ya, grade B, ABC. grade C. Ini heeh, saya tampilkan ini. Misalkan nih ada yang Sri Agustina. Nah, ini grade-nya F. Oh, Dia nggak ngerespon sama sekali, grade-nya F. Ini. Nah, ya. ini. Ya, kalau kita mau kasih catatan, misalkan ini ada orang, kan kita disuruh menggali kebutuhan, ya kita bisa letakkan di sini di notes-nya, di catatan. Terus kita juga bisa ini schedule a reminder, Bu. Kalau kita kepingin ini em, apa follow Hmm. up, lupa saya. Follow up. Nah, ini pakai jadwal ini aja. Nanti kita diingetin. Oh, saya kepingin follow up Bu Sri Agustina kapan? Besok jam berapa? Jangan jam 21 ya. Misalkan jam jam ini 07. Nah, 07.30. Nah, jam setengah 8 pagi. Nah, ini kita kasih titel follow up. Saya Hmm. follow up. Notifikasinya di mana Pak? Apa? Notifikasi kalau ada pengingatnya gitu. Nanti ada, Bu. Makanya ketika Oh, kita nginstal jadi selain kita pakai ini, pakai yang web ini, kita install juga ini em, Meta Business Suite-nya di HP. Supaya apa? oh, Kita butuh notifikasinya, Bu. iya betul. Heeh, pengingatnya di situ. Betul. Iya, Nah, iya, kalau iya. di HP sudah notifikasi, kita mau buka di laptop, nah kan enak. Betul, betul. Nah, kita save gitu ya. Nanti ada pengingatnya, loh. Lead must be have an owner. Nah, ini Auto ada terjadi. ownernya. Remind. Ini apa ya? Mana? Ini ownernya nih, assign to Ristiawan. Siapa nanti yang ngingatin? Nah, ini akun saya. Nah, ini kan unassigned ya. Nah, ini save. Nah, baru. Nah, nanti ngingetin ke kita. Gitu. Kalau ini juga ada fitur ini laporan. Oh, cancel. Jadi ini. Jadi tadi kita sudah ngelihat recap ininya ya iklannya. Kita juga sudah ngelihat
orang-orang yang nanti kena iklan kita, itu namanya lead ya. Nih. Nah, sekarang kalau kita ngiklan itu gimana? Ya, ini spill saja Bapak Ibu ya sebentar. Iklannya kita itu nanti ada di ini, di ad, tetap ya, di ad atau iklan ini ya. Terus kemudian ada di Web manajer manager. iklan atau ads manager. Nah, ini kita klik ketik. Nah, buka tab baru lagi. Nah, jadi kita ini ketika ngiklan ya pakai meta ads ya, itu kita butuh yang satu, yang paling penting itu halaman ini bisnis Facebook ya. Terus kita butuh ya, ini bisnis Facebook sama ya. Oh, sama ya. Bisnis Facebook, terus kita juga butuh yang namanya pengelola iklan atau adsmanager.facebook.com. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu iklannya. Nah, kebetulan ini saya iklannya ada 5 ya. Jadi ini ada grafiknya. Nih. Kemarin yang paling 20.000 ini Bu daily. bisa loh Bu 20. Ini ada yang 18 malah. Iya, Makanya murah kalau kita pakai durasi ini. ya, Pak, ya. Tergantung Kenapa? durasi kan. Durasi bukan. Kok Iya. beda-beda ya? Ini daily harian. Daily harian. Mm-mm, Itu 7 harian. hari ya, Pak, ya? Atau 7 day clicks. setting. Nah, ini Apa jumlah bisa klik dalam disetting ya, satu. Pak? Iya, bisa disetting. Ini kalau 7 kita lihat, hari. kemarin sempat ada yang tanya kan ya, Mas Farid kalau nggak salah ya. Interest ya. Ya. Oke, interest itu biasanya ada di adset. Nah, ini kita edit. Mana edit? Nah, ini edit. Nah, ini. Ya, oke. Oh, itu Mm-mm. sebarannya ya. Iya, ada ininya, ada Usia. pengaturan audiensnya, ada di adset. Oke, jadi ini saya kepingin ini sebelum kita praktek, saya kepingin ceritain konsepnya dulu Bapak Ibu. Kita kembali ke Zoom. Presentasi umur. Total target. Oke, mana ya coret-coretannya ya? Oke, coba ini saya stop share dulu ya. Saya kepingin ngasih ini nih catatan. Ini konsep utama yang harus dipahami sebelum kita ngiklan. Ya, ini konsep utama yang harus dipahami sebelum kita ngiklan. Tadi kan kita sudah punya senjatanya, punya toolsnya kan. Nah, sekarang kita harus tahu konsepnya. Dan konsep ini saya ini kalau di materinya Mas Dini kurang paham. Akhirnya saya belajar lagi, belajar dari tempat lain. Mana tadi ya? Whiteboard. Nah, new whiteboard. Use whiteboard classic. Nah, kelihatan nggak ini whiteboardnya? Aman Pak, kelihatan Pak. Aman ya. Ah, nah, saya lupa belum ini. Bapak Ibu boleh nih sambil Mm-mm. apa Sambil nyiapin tanya-tanya. kopi. Oh, saya pikir sambil tanya, nyampe kopi. Saya nyampe kopi. Udah Ya, ya. malam Monggo, soalnya monggo Pak. kalau mau ngopi. Mau ngopi, makan kacang, Iya, ya, enak. makan Oh iya, Pak makin Resti. kacang. Mohon, Oke, mohon izin. Kalau tadi kan top up segitu, Pak ya. Nanti kalau kita kehabisan gitu ada notifikasi nggak, Pak? apanya Bu? Kalau kita kan ngisi apa tadi? Saldo tadi, Deposit top ya, up, deposit. Iya. Terus deposit. kemudian kita beriklan terus habis gitu ada notifikasi nggak, Pak? Harus mengisi lagi atau top up lagi gitu. Oh,
Saya belum pernah ngalamin ini, Bu, sampai Enggak. Atau kehabisan. satu kali aja depositnya, Pak. Soalnya saya gini, Bu, ketika ngiklan, itu saya pantengin iklannya. Jadi Hmm, sehari itu apa? Sampai 3 kali saya pantengin. Tujuan kenapa saya pantengin, Bu? Saya hmm. saya pengen cari biaya paling murah. Oh, gitu. Mm-mm. Iya. Nah, itu kan Bisa ada milih ya, ininya Pak ya. nanti. Tadi kan itu ada ininya. Kalau Mas Mas Denny nyebutkan itu kan apa? Cost per CPM apa cost per chat? CPC. Pokoknya tinggal ininya, tinggal sesuai dengan objektif kita ngiklan. Ya, kalau Hmm. kita kepinginnya ngukurnya berdasarkan chat, itu ada cost per chat, ya. Biaya per chat ketemunya berapa gitu. Misalkan saya Hmm. ngiklan, totalnya 20.000. Terus Iya. mendapatkan lead berupa chat masuk ada 10. Berarti cost per chatnya adalah 20.000 dibagi 10. Berarti 2.000. 2000. 2000. Jadi, nah kemarin itu dari tim-tim yang yang sudah advance itu katanya Mas Hindu itu Hmm. malah beliau bisa sampai em, cost per chatnya ini bisa sampai 2.000. Lah sementara saya belum. Saya belum 2000 sampai berat. 2.000 cost per chatnya. Jadi masih Itu mahal saya. Kenapa? apa namanya? Kalau leadnya banyak, Hah? itu kita kita dapat tambah apa namanya maksudnya nggak berkurang tapi bertambah gitu tak Pak Apanya? maksudnya. Yang bertambah apanya, Bu? eh Bertambah mungkin kita dapat imbalan dari iklan kan seperti itu. Enggak, Oh enggak. enggak. Dana kita terpotong malah. Oh terpotong Iya, justru semakin kita leadnya dapat banyak. lead, kita semakin Oh gitu. terpotong. Mm-mm. Hmm. Oke. Itu kan istilahnya deposit kita itu untuk bayarin orang nyebar brosur. Hmm. Nah, ibaratnya gitu. Iya, iya. Mm-mm. Oke. Kita bicara dulu konsep ya, Bapak Ibu. Jadi ini Iya. konsep iklannya. Iklan. Nah, tulisan saya kayak cakar ayam ya. Konsep iklan. Itu nanti kita mengenal apa yang namanya campaign, ya. Campaign. Kemudian ada juga yang namanya ad set. Hmm. Kemudian ada yang namanya ads. Ini kalau dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kampanye. Kalau ini Set Advertising iklan. set. apa ya? Set iklan. Advertising set. Set iklan ya. Bukan set Oke. iklan. Ini sebenarnya makanya ini beda loh, Bu. Ini ada ad set, AD, terus kemudian set. Kalau di sini Iya. ada ADS. Ads. Ad set ini sebenarnya kepanjangan dari audience setting. Advertising. Ya, audience settings. Nggak dijelasin nih, deh. Audience settings. Ya. Saya kira Mm-mm. advertising Pak. Advertising ya? Audience. Iya. Bukan ya? Kalau Oh, iklan kalau iklan ada kan ini ADS yang singkatannya. bawah ya. Advertise kan? Nah, ini Iya. iklan. Kalau yang ini audience maksudnya. Audiensnya. Heeh. Nah, ini ya, gampangannya gitu aja ya kita sebagai. Ini isinya audiens nanti. Bahasa Indonesia nggak tahu ya saya ya. Kalau ini iklannya. Nah, ini iklannya. Iklan ini, oke. Jadi ini strukturnya gini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngiklan itu di dalam campaign ya it- itu ada satu atau beberapa headset. Ini headset juga. Ini headset juga sama ya. Nah, di dalam headset itu bisa ada satu atau beberapa ads atau iklan. Ini. Ini ya. Jadi perlu perlu Bapak Bapak Ibu ingat nih hierarkinya. Jadi ads atau iklan itu pasti ada di dalamnya suatu adset. Adset itu pasti ada di dalamnya campaign.
Gitu ya. Campaign ini ya tujuannya untuk apa? Campaign itu kan kampanye ya, Pak Bu ya. Nah, kalau kita lihat musim pemilu, kampanye, kan jelas ya tujuannya. Kenapa kampanye? Karena untuk Propaganda. iya, propaganda, untuk mencari suara. Nah, terus ada lagi, emang yang boleh kampanye parpol, caleg, capres, cagup, enggak. Indomie juga boleh kampanye, Bu. Indomie juga boleh kampanye. Nah, cuman kan tujuannya beda. Tujuannya apa? Kalau yang tadi propaganda, kalau Indomie tujuannya adalah penjualan. Nah, jadi si campaign ini itu yang paling utama di sini itu adalah untuk menentukan tujuan iklan. Tujuan kita iklan itu apa? Ya, nanti ada macam-macam untuk jualan, ya, untuk em, Traffic. menaikkan views, untuk nambah follower. Nah, misalkan gini, ya ini ya followers, ya, macam-macam. Untuk meningkatkan traffic, nah, boleh, ya, ini macam-macam, ya. Ada engagement juga ya, kalau bahasa Indonesia. Pokoknya ini ya, ini saya sebutkan ini aja beberapa aja, nggak harus mirip. Ini. Jadi campaign itu fokus utamanya itu adalah setting di tujuannya, Bu. Ya. Berikutnya nanti kita pakai bantuan AI-nya Facebook atau enggak kita setting manual atau kita pengen setting manual itu terserah kita. Tapi yang paling pokok di sini itu adalah tujuannya. Harus kita setting di campaigns. Kalau sudah, kita harus setting di adset-nya. Adset itu fungsinya untuk apa? Untuk tadi loh, audience setting. Apa yang disetting dari audiensnya? Kita bisa lihat sasarannya, lokasinya di mana. Iklan ini pengen kita lempar kemana? Ke Jakarta, ke Surabaya, ya kan ya? Nih. Setelah lokasi, kita bisa setting apanya? Demografinya. Nah, jenis kelamin, rentan usia, ya kan? Tuh. Iya. Kemudian kita bisa setting apa lagi? Interest. Nah, otomatis di sini lokasi, demografi, interest dan lain-lain. Nanti masih ada banyak sih, Bu. Ini Ya. harus menyesuaikan dengan Konsumen. iklannya. Nah, iklan dan konsumennya. Nah, kita kepengen ngiklan lipstick, ya. Misalkan kita punya perusahaan apa pabrik lipstick, lipstick, ya kan? Nah, kita kepengen jualan di mana? Misalkan kita pengen jualan di Surabaya, oke. Kita lihat demografinya kemudian. Kira-kira yang pakai lipstick ini siapa sih? Laki-laki apa perempuan? Kita setting demografinya. Maka kita setting perempuan. Interestnya apa? Orang yang pakai lipstick. Orang pakai lipstick itu kepengennya pasti kecenderungannya dia tertarik sama apa? Ya, misalkan dia tertarik dengan kecantikan, ya, kecantikan. Atau artis-artis, ya, misalkan ada artis Korea atau apapun itu, ya. Nah, artis boleh. Ini settingnya di sini, di adset. Nah, makanya kemarin sempat ada yang tanya, Pak, siapa lupa, sampai boncos. Nah, itu karena kita salah ngiklannya ini, salah setting adsetnya ini. Nih, nih. Nah, baru setelah itu kan kita sudah ini tujuannya. Kalau tujuannya kita jualan, ya, terus ini eh, adsetnya sudah kita setting. Sekarang tinggal ads-nya. Ads-nya itu apa? Ads itu adalah materi iklan, Bu. Materi iklan. Iklan. Bisa berupa apa? Bisa berupa video, bisa berupa poster, bisa berupa apa lagi ya? Macam-macam. Setahu saya kalau pengalamannya cuma video, poster gitu. Nah ini. Lah ini bisa macam-macam ya. Video itu kan ada macam-macam nih. Kayak misalkan di apa itu yang jualan webinar. Itu kan ada video untuk mahasiswa, ya kan? Untuk ibu-ibu, Segmen.
ada untuk segmennya. ada segmennya kan ya macam-macam kan ya. Nah, ini. Nah, jadi adsetnya bisa dibedakan. Nanti demografinya yang mahasiswa, demografinya yang ibu-ibu. Nanti materi iklannya, ads-nya ini juga disendiri-sendirikan. Tinggal sesuaikan aja nanti. Nah, jadi konsep ini harus dipahami dulu, Bu. Campaign, adset, Set, ads. it's, Ya. Dalam campaign itu ada adset. Dalam adset itu ada ads. it's. Nah, ini harus dipahami. Jangan sampai ketika kita join di nanti kan ini ya Bapak Ibu kalau semangat ya kan ini kan saya masukkan ke elit terus nanti saya rekomendasikan supaya bisa masuk ke grup Meta Advance ya. Nah, jangan sampai kita masuk ke grup Meta Advance tapi nggak tahu konsep iklan, campaign, adset dan ads. Nah, itu bahaya. Izin Pak Ya, bertanya Pak. ya silakan Mas. Kalau namanya Pak, kan ini jenengan menginfokan kayak campaigns, Mm-mm. ini tujuannya apa dan segala macam itu ya. Kalau namanya, misal campaigns, nama campaignsnya apa contohnya Pak misal? Oke, saya akan share screen lagi. Share screen-nya yang mana tadi ya? Web saya kok hilang? Nah, ini. Saya share. Hmm. Oke, kita balik di sini. Ya. Nah, ini. Kalau model penamaan, saya kasih namanya ini bukan baku sih ya Pak Bu ya. Ini model penamaan ini campaign ini nggak baku ya. Bisa dilihat di sini, misalkan ini kita ambil ini ya, kita ambil yang oke ini ya, yang ini. Nah, ini. Saya kasih nama ini, campaign satu, kampanye pertama. Terus kemudian saya sebutkan ini goals-nya. Ya. Goals-nya apa? Goals-nya ini disetting di dalam settingannya campaign ya. Goals-nya saya adalah engagement. Ya. Jadi membuat orang tertarik. Wah, ya, kalau udah tertarik nanti apa? Chat ke WA atau chat ke Messenger dan sebagainya. Ini. Ini. Nah, jadi kalau saya ngasih nama itu nggak ini sih ya. Yang penting Bapak Ibu Mas Mas dan semuanya ya. Yang penting paham gitu aja. Kalau di Intinya ya sesuai tujuannya itu ya Pak ya, maksudnya. nah ini boleh ini ya. Kalau ini yang sesuai tujuan engagement. Nah ini saya malah bikin, oh ini pakai Dagu Valley, ini namanya RJR gitu. Heeh. Karena saya juga memang lagi eksperimen juga, ya. Saya lagi memang lagi eksperimen juga. Jadi memang namanya nggak ini. Tapi kalau dari teman-teman RHI itu nama campaign-nya itu disesuaikan dengan ini. Goals-nya, tujuannya. Nah, ini. Kalau saya yang terbaru itu pakai namanya ini, namanya proyeknya, ya kan? Nama proyek, kemudian kenapa? Kenapa kok begitu? Ya, jadi gini. Kalau saya nanti nama proyek, ini campaign ya, nama proyek, campaignnya, ya nanti di dalamnya, ini strategi saya pribadi ya, nggak pakem ya. Nanti Bapak Ibu punya eh, strategi sendiri ya, monggo ya. Terus di dalamnya nanti apa? Nah, setiap proyek itu kan pasti ada surtak, ya kan ya. Terus ada Hmm. tipe-tipe rumahnya macam-macam. Dan ini saya adsetnya saya setting beda-beda, gitu. Iya, Mas. Nanti kalau rumah versi yang harganya 1 M ke bawah, ya kurang dari 1 M, nanti adsetnya saya setting sendiri. Nanti kalau harganya di atas 1 M, nanti saya setting yang orang-orang yang mewah-mewah, gitu. Gini. Nah, otomatis nanti di ads-nya ya iklannya pasti ada sendiri-sendiri ya. Kalau yang ini maka nanti kita kasih video apa? Video satu, video dua. Nanti kalau yang di atas 1 M saya kasih video 3, video 4 dan seterusnya. Kalau strategi saya begini. Jadi satu proyek itu di dalamnya ada macam-macam. Ini. Nah, monggo Bapak Ibu ya.
kalau pakai nama campaign, ya boleh. Misalkan campaign-nya apa? Misalkan untuk dapat engagementnya berupa apa? Chat WA ya, CTWA misalkan, chat to WhatsApp. Nah, nanti teman-teman yang RHI itu ini engagement CTWA sering banget engagement CTWA, terus baru diikuti dengan nama proyek. Nah, nama proyeknya apa? RCR gitu. Terus dikasih tanggal, ya kan? Kasih tanggal berapa gitu. Macam-macam sih. Ini cuman strategi ini aja ya, strategi eh, masing-masing. Penamaannya nggak harus baku, Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu sukanya model penamaan yang bagaimana gitu. Aduh. Nah, ini saya coba tunjukin ya. Ah, ini kan campaigns nih ya. Nah, saya pengen lihat ini misalkan yang ini yang paling bawah. Ini ya harus di close dulu. Nah, loh kok jadi coret? Nah, coba saya clearin, saya bersihkan, clear order. Nah, kita kepengen lihat ya. Ini kan campaign, ini otomatis nama campaign ya. Nah, ini nama kolomnya. Saya centang aja yang paling bawah. Kemudian kalau kita klik add set di sini, nah nanti dia akan menampilkan ad set yang ada di dalamnya campaign ini tadi. Nah, kebetulan campaign saya ad set saya cuma satu, ya kan ya. Terus kemudian ada lagi, kalau kita klik add set, maka kita akan melihat ad set yang ada di dalamnya, eh, ads yang ada di dalamnya ad set ini, ya kan ya. Nah, ini kebetulan satu. Ya. Saya coba tunjukkan yang kemarin banyak itu yang habisnya banyak itu CGE. Nah, ini CGE. Engagement CGE. Dalam engagement CGE saya punya berapa campaign? Nah, saya punya 2 campaign. Nah, ini demografinya saya sendirikan Bapak Ibu. Demografi saya pilih orang yang kerjanya di Pertamina Freeport. Interestnya house, property, ya. Terus dia suka produk-produk yang high. Nih. Kemudian demografi yang kedua saya pilih kerjanya apa? PNS. Interestnya ini itu tuh. Nah, nanti setiap demografi ini, setiap ad set ini kita lihat ini, ketik ya, kita centang di sini, terus kita klik ads-nya. Nah, ada 4 ya. Oh, untuk yang tadi yang ad set yang Pertamina, oh ini. Nah, saya bandingkan ini Bapak Ibu. Pertamina, kalau saya ngiklannya saya tempatkan placementnya di IG, ya nanti hasilnya bagaimana? Pertamina, kalau iklannya saya tempatkan khusus di Facebook tok, nanti bagaimana? Ya, ini. Nah, ini kontennya juga ini kan kita dapat banyak konten kan ya. Kalau saya satu perumahan misalkan satu event deh, kita bisa dikasih 5 video kan gitu. Jadi saya sendirikan. Ini adalah CGE 5, itu adalah nama filenya. Khusus Surta. Nah, CGE 5 yang ada surtaknya. Yang Pertamina iklannya di Facebook nanti hasilnya bagaimana? Ya kan? Yang CGE 5 surtak Pertamina juga ya. Nanti hasilnya bagaimana? Ini harusnya FB ya. Ini saya belum lupa belum di rename. Nih, nih. Jadi intinya nanti kalau kita ngiklan itu bisa ditempatkan di FB tok atau di Instagram tok, itu bisa Bapak Ibu. Ya, Nanti bahkan cek ombak dulu ya, Pak. kenapa? Cek ombak. Iya, cek ombak. Makanya ini cek ombak. Makanya di sini saya ketemunya loh ini dapat kemarin saya cek ombak itu habisnya berapa ya ini yang ini. Hmm. Yang CGE itu kan perumahan mewah nih ya. Nah, Hmm. amount spend-nya saya habisin 54.000 ya. Dapat reach-nya sekian, impression-nya sekian, lead-nya yang ngechat cuma 2. Sehingga ketemu nih cost per result-nya berapa? Ya 54 dibagi 2 ya 27 ya ini 27 nih
Ini saya belum berhasil menekan. Ini gimana cara menekan cost per resultnya ini supaya murah? Ya, kalau ini murah berarti resultnya ini, leadnya ini semakin banyak ya. Ini leadnya semakin banyak. Gimana cara nekannya? Cara nekannya itu kita bisa atur di sini di adset Bapak Ibu. Nah, settingan adsetnya ini di mana ya? eh Demografi mana berapa? Kalau location tentu pastikan kalau location ya tentu sing ini ya yang dekat dengan perumahan. Kalau yang mau ini Mengikuti monggo. lokasi perumahan, Pak ya. Mm-mm. Nah ini Oke. di detail targeting ya, pentargetan detailnya ini. Ya, ini settingnya. Nah nih, saya kok bisa kok kok mahal banget itu karena memang em, interestnya saya pakai interest High yang class, tinggi-tinggi. high class. Heeh, tinggi-tinggi gitu, yang tinggi-tinggi. Sedetil itu Heeh. ya. Tapi kalau kita bisa settingnya eh, Beli baru. lebih lebih hebat lagi, lebih bisa bisa lebih murah lagi. Nah, nanti pasti ada estimasinya ini Bapak Ibu. Kalau kita settingnya iklan seperti ini, estimasinya konversinya berapa? Ini. Hmm, Oh, reach-nya bisa sampai 358, mulai dari 358 sampai 10, 1000. eh, 1000. 1 ya. 1000. 1, 1K, Satu. 1000. Konversinya 0 sampai 6. Saya tadi cuma dapat 2 tengah-tengahnya. Reach-nya 38 sampai 1000. Benar nggak tadi reach-nya? 38 sampai 1000. 358. Ya enggak, belum. Heeh. Eh, ini kan ya kan? Oh ya yang ini. Yang ini tok. Belum. Ya. Ya udah. Saya udah ketahuan, oh ini kok mahal ya. Menurut saya mahal. Akhirnya saya stop. Hmm. Nyetopnya gimana? Cara menghentikan iklan. Ada di kampanyenya ini Bapak Ibu. Nah ini tinggal kita matikan aja. Ini kalau gini saya hidupkan, cetik gini. Nah, itu dia ngiklan lagi nanti. Nah, mana Oh, ya? otomatis ya. Iya, mana yang gak aktif? Wih, yuk. Wih, dah nggak mau nyala ini. Hmm. Campaign is off. Iya, Sih. makanya saya nyalakan. Nah, kita ininya udah nyala, adsetnya udah nyala, ads-nya nyala. Nah, tinggal campaignnya. Nggak mau dia. Kalau yang ini saya nyalakan Dagu Valley. Udah nggak mau juga. Apa karena masih trouble? Nggak tahu ya. Hmm. Biasanya Mungkin langsung nyala, Bu. mengganggu. Heeh. Kayak langsung, oh ininya mati. Nah, ini. Nah, biasanya nyala biru kayak gini. Ini kalau menyalakan. Ya. Ini menyalakan. Nah, nanti tinggal terserah yang dimatikan yang mana. Lewat campaign-nya atau lewat adset-nya. Kalau misalkan saya kepengen campaign ini tetap jalan, tapi saya kepengen matikan yang PNS, ya ini saya matikan. Nah, jadi mati seperti ini. Hmm. Duh, seperti ini. Jadi dalam satu campaign yang jalan adsetnya cuman yang ini, yang Pertamina Freeport ini. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih, Bapak Ibu. Apa? Ini masih nyepil ini ya, masih nyepil iklan. Gimana sih ngiklan itu ya? Tampilannya seperti apa? Seperti ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita harap kita bisa praktek iklan bersama ya. Ya. Praktek iklan bersama. Nah, nanti kalau sudah praktek iklan bersama, jadi toolsnya yang tadi yang sudah disebutin ya mulai dari Facebook page sampai akun ads sampai deposit itu harus sudah siap semua ya sama konten yang mau diiklankan. Nah, konten yang diiklankan itu kalau kalau saya ya, konten yang diiklankan itu postingan-postingan yang sudah ada, yang sudah pernah kita masukkan. Udah. Nah, gitu sih. Kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu. Tadi kita Pak, sudah mau ngecek itu yang di bank data yang di Telegram itu kan udah lama ya Pak ya, mulai dari tahun ada yang tahun 2023 juga ya. Itu Mm-mm. semua masih masih ready semua di perumahannya itu Pak.
Nah, yang tahun 2023 itu saya pernah tanya Iya, Teh Fatul ya, sempat iya, ragu ya. iya, Eh, harganya tetap, jawabannya tetap, tetap Pak, gitu. Loh, kan sudah lama Teh. Nggak ada iya. perubahan nih Pak, nggak ada info perubahan. Yakin Teh? Hmm, Iya, memang biasanya memang seperti itu Pak. Kalau nggak ada perubahan ya memang ya tetap gitu. hmm. Berarti Mm-mm. ada pemberitahuan Pak ya, seumpama sudah tidak ready Mm-mm. lagi. Ada ada tulisannya hold Bu kalau ada yang nggak ready. Oh gitu. Heeh, Iya. saya coba kemarin ada yang hold itu Austa kalau nggak salah ya. Heeh. Iya Pak. Nanti Nah kata ini ada kok tabelnya gitu enak Pak. ini ini sih Bu, saya kalau tabel ya tetap di listing Iya, itu di project itu. pasti ada. Heeh. Terus di listing itu sebelah kanannya kan ada link ke Telegramnya. Ah, iya. Nah itu kalau saya masuk ke link Telegram itu dapat ini database per proyek. Nah, Iya. jadi dari database per proyek ini kita akan tahu ya tipenya apa, terus yang tersedia itu blok apa, nomor berapa itu kita tahu. Nah, saya coba share screen ya, share screen lagi tentang em, di ini ya, di ini share. Udah nampak ya? Iya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya channel Telegram untuk proyek perumahan RHI ya, Austa Village Cikarang. Nah, dulu tuh sempat rame Bu ini, viral banget ini. Hmm. Austa Village, rame itu. Nah, cuman sudah hold, sudah ditutup. Nah, kalau sudah tutup, ada keterangannya nih, kasih nih tulisan tutup gitu. Oh, Jadi kita iya. ngeceknya ini masih ada atau enggak itu di sini di channel Iya. Telegram gitu. Oh, iya, iya. Ada lagi misalkan apa ya kemarin itu ada yang hold. Oke. Kalau Omnia, Wenos, nah Soleil Garden baru buka ya. Berarti kita masuk satu-satu per ini Iya, Pak ya, per iya. nama itu ya. Mm-mm. Yang izin Mbak, yang apa, Hmm, yang hold itu ada yang di Malang namanya Oh Arayan iya. Malang. Ada Arayan tulisannya, ya. iya, hold sementara gitu. Oh, Hmm, Coba Arayan. ya. Iya, Itu yang Ara. dekat terminal Arayan Arjosari. Malang. Yosari. Oh ini ya. Iya, dekat Arjosari ya. Kita lihat ya. Ya. Nah ini Arayan tuh ternyata hold sementara. Oh iya, iya, Bawahnya ada ada Nah, keterangannya tulisannya, gitu ya. iya ada keterangan. Iya, iya. hold ini maksudnya nggak bekerja sama Panjang lagi ya. dengan RHI Bapak Ibu ya. Oh, Udah Maksudnya habis begitu. itu. Kenapa kok iya. sampai seperti itu? Karena RHI itu tim syariahnya itu kan ketat banget. Oh, Nah, itu ditemukan ketidaksyariahan, proses-proses yang tidak iya. syariah, yang melanggar syariah, ya Oh gitu. antara di dalam kerjasama itu tadi. Nah, makanya Hmm, di hold, ditahan, nggak mau lagi kerjasama RHI iya. gitu. Makanya di Banyak RHI ini banyak eh, Chinese. nggak tahu ya saya. Ya, Arayan Iya, banyak Chinese ya. banyak Chinese. Nah, itu padahal kan kita kan ini rumah Pantesan Ya halal Muslim Indonesia. maksudnya ya. Mm-mm. Makanya nggak mau. Oh, Tuh. iya, Ada iya, sih iya. beberapa yang jadi memang kadang em, kita kalau ngelihat listing proyek itu kan nggak ketahuan kan ya ini Iya, build Pak. atau enggak. Nah, kita harus masuknya ke Telegram. Iya, iya, iya. Nah, nanti baru kalau di bawah sendiri ini build. Oke. Kemarin itu saya juga sempat ngasih ini ya, Solar Garden View. Oh, itu kan lama banget ini ya saya buka ini. Kalau itu Solar dibuka Garden. kembali ya. Itu kan Iya. saya loh ini saya pernah ini yang saya tanya ke Teh Fatul tuh ini karena ada yang tanya dulu tuh. Ini ini November 2024. Nah, akhirnya saya tanya Teh Fatul, masih toh Teh? Ini masih kerja sama? Iya masih ya. Nah, ternyata ini dibuka Hmm. kembali unit subsidi nah gitu. Berarti ada Ada yang subsidi pengamuannya. juga ya, Pak ya? Kalau ini kayaknya iya. Sekarang ada subsidinya ya, Solar Garden. Hmm. Dulu sempat Solar Gardennya sempat habis. Terus kadang ada juga ini kalau Malang ya.
Saya tuh pengen sebenarnya tertarik itu Malang yang The Ritz itu ya. Mm-mm. Iya. Ikut Daerah cuman mana ya itu, Pak? Daerah tengah kota itu, tengah. apa tuh Nah, namanya? pusat kota. Heeh. Paling Dekat daerah Ijen kayaknya. Ijen, Oh, dari puncak Jen. Puncak Dieng. Gitu Oh, ya. iya. dia. Wah, ini prospeknya bagus banget, Bu. Oh, Cuman ya Jelas itu, Pak. ya, iya. dia ini produk knowledge-nya Sini. detail banget ini. Oh iya. Detail banget ini. Ya, ya ini detail banget gini. Free furniture. Mm-mm. Dia mau jualan rumah atau rukos, itu detail banget. Ya, cuman ada tantangannya, Bapak Ibu. Tantangannya apa? Harganya kan gini, Nah, di atas 11 kamar, 2M. Mm-mm. Ya. 8 kamar. Oh, Nah, bisa kos-kosan ya, Pak? heeh. Emang nih Tapi kos. emang kenapa saya tertarik di situ? Lah deket kampus ya, Bu. Iya, betul. Tengah-tengah nih. Sekarang itu kan saya dosen kan ya, jadi tahu Iya. teman-teman yang lagi kuliah dapat beasiswa di sana. Bu, Oh lek iya, ngekos betul. iku Yang gak dari luar kota, luar alah pulau. ngekos sing tarifnya 500.000, 700.000 di sana nggak mau, Bu. Pengennya Iya, ngekos yang Pak. sebulan 2 juta. Kan Apa mereka itu? sudah bekerja Apartemen. semua. Oh, oh, Iya, pilih flat. apartemen. Iya, makanya gitu. Sebenarnya di sana banyak yang butuh ini, makanya ini The Ritz ini. Kemarin saya lihat itu The Ritz itu tinggal berapa unit ya, Hmm, gitu. Cuman ya tantangannya itu mahal. Lebih iya. mahal sih daripada yang Dago itu. Itu kan Oh dekat iya, dengan iya, Dago itu 24. Lah ini 24 dua setengah Dago, lah ini. Dua Dago sembilan pusat Bu. kota juga ya, Pak. Iya, ini 2,9 miliar. Ini ada Hmm.